si Pangulu para si rohai sailo asau mangulu palas marohaki pasihar mabuhiku Pangulu matondiku tangihon hataki. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita saat ini Senin 8 Juni 2026 tertulis dalam Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10, saya akan bacakan dari ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia selalu mengejar yang namanya sukacita atau kebahagiaan. Ada yang mengatakan bahagia itu sederhana, yaitu cukup dengan memiliki uang. Kalau kita tidak bahagia dengan uang, berarti mungkin uangnya kurang. Malah yang dikatakan sederhana malah mempersulit makna dari bahagia tersebut. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu, manusia juga bisa mendefinisikan bahagia dengan kata yang lain. Ada bapak-bapak yang merasa bahagia bukan karena uangnya banyak sehingga dia bisa beli mobil, bisa membeli hal-hal yang diinginkannya, tapi cukup karena pada pagi hari dia bisa duduk di kursi tua di depan rumahnya, memegang secangkir kopi yang panas sambil melihat hujan yang turun pelan-pelan. Bahkan kadang kopinya terlalu pahit, bukan karena dia senang yang pahit Bapak Ibu, tapi memang karena gula di rumahnya tinggal sedikit, jadi kopinya harus pahit. Kemudian kursinya sudah bunyi krek 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 katanya, dan atapnya pun sudah mulai ada yang bocor di teras rumahnya tersebut. Tetapi hatinya tetap tenang, tetap bahagia. Kenapa? Karena ternyata manusia tidak selalu mencari kemewahan untuk bahagia. Manusia bahagia ketika dia menemukan pemulihan. Setelah seminggu capek bekerja, hati itu seperti menemukan tempat berteduh, tempat berpulang kembali, beristirahat dari kelelahannya. Tapi menariknya Bapak Ibu, baik karena kemewahan maupun kesederhanaan, rasa bahagia itu biasanya memiliki limit atau waktu terbatas, tidak lama. Akhirnya sang bapak kopinya habis, paginya selesai, kemudian Senin datang lagi, tagihan datang lagi, pergumulan datang lagi, maka manusia kembali mengejar kebahagiaan berikutnya. Itu sebabnya dunia terus berlari mencari kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan dengan uang, ada yang mengejar kebahagiaan dengan pujian, ada yang mengejar kebahagiaan dengan popularitas atau hasangapon. Tetapi ini yang mau kita lihat dari firman Tuhan dalam Lukas 15 ini, yang menunjukkan sesuatu yang mungkin kita kurang tahu juga, bahwa bukan hanya manusia yang bersukacita atau berbahagia, tapi Allah juga bersukacita dan dia senang bersukacita. Dan sukacita terbesar Allah bukan seperti manusia, ketika manusianya sukses, ketika manusianya memiliki kemewahan dan sebagainya. Tapi justru sukacita Allah adalah ketika orang berdosa ditemukan. Ketika orang berdosa, orang yang bersalah, orang yang harusnya masuk ke penghukuman, tetapi dipulihkan. Itulah sukacita Allah. Itu makanya Bapak Ibu, kita melihat dalam nats ini
bahwa di dalam Lukas 15 ayat 8 sampai 10, Yesus menceritakan tentang seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang dimilikinya. Bagi kita hari ini mungkin itu sedikit sekali, hanya 1 dirham, seberapa banyak. Tetapi bagi keluarga yang miskin yang dikisahkan dalam perumpamaan ini, yang berada di desa Israel, itu adalah uang yang banyak, kehilangan yang besar, walaupun hanya 1 dirham kata dunia. Itu bisa jadi mungkin simpanan untuk masa depan mereka, atau ada tafsiran yang mengatakan itu mas kawin sang perempuan yang seharusnya memang dijaga dan akan dipakai nanti ketika pernikahannya. Bisa jadi itu, makanya dia harus mencarinya, dia menyalakan pelita, dia menyapu rumah, dia mencari dengan hati-hati sampai dia bisa menemukan 1 dirham yang terhilang tersebut. Dan ketika dirham itu ditemukan, Bapak Ibu, perempuan itu memanggil sahabat-sahabatnya dan berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku." Dan kemudian Yesus menutup dengan kalimat yang luar biasa, "Demikianlah Bapak Ibu, ada sukacita di hadapan malaikat-malaikat Allah karena 1 orang yang berdosa telah bertobat." Bapak Ibu, mari kita perhatikan dalam nats ini, Yesus tidak terutama berbicara tentang uang sebenarnya, bukan tentang dirham sebenarnya, tapi itu adalah jendela untuk melihat ke dalam hati Allah, perumpamaan yang mengarahkan kita kepada Allah. Sebab waktu itu orang-orang Farisi yang sedang mendatangi Yesus, orang-orang ahli Taurat juga marah kepada Yesus. Mereka tidak suka karena Yesus menerima orang berdosa, dan bahkan Yesus duduk serta makan bersama orang berdosa. Mereka berpikir orang suci harusnya menjaga jarak dengan orang yang berdosa. Mereka mengira kekudusan berarti mengasingkan diri dari orang yang rusak hidupnya. Tetapi Yesus justru mendatangi mereka, mendekati mereka, mereka yang hancur, mereka yang berdosa, mereka yang disisihkan oleh sesamanya. Mereka dijamu dengan hangat, mereka diterima oleh Yesus dengan lembut. Dan masalahnya para pemimpin agama mengenal aturan-aturan tentang agama, tetapi mereka tidak mengenal hati Allah. Itu makanya dikatakan dalam Lukas 15 ini adalah sukacita surga. Surga bukan terutama tentang soal emas, Bapak Ibu, bukan tentang mutiara, kemewahan dan kemegahan, tapi surga adalah karakter terbesar. Surga adalah sukacita dari Allah itu sendiri. Dan salah satu sukacita terbesar di surga adalah ketika 1 orang bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, ketika seorang manusia yang tadinya jatuh dari Tuhan kembali kepada Kristus. Jadi ketika Yesus menerima orang berdosa, sebenarnya dia sedang memperlihatkan hati Bapa yang di surga. Dan di sini Bapak Ibu kita melihat dirham tidak bernyawa, dia tidak bergerak, dia tidak berteriak minta tolong untuk dicari dan ditemukan. Dia tidak bisa mencari dirinya sendiri, tetapi perempuan itu mencari dirham tersebut. Perempuan itu yang berinisiatif mencari dirham tersebut. Inilah yang kita hidupi Bapak Ibu, yang harusnya kita pahami. Dosa membuat manusia terhilang secara rohani. Bukan hanya tidak baik dalam kehidupannya, kurang baik dalam kehidupannya, tetapi kita hilang. Bukan hanya buruk, tapi kita hilang, benar-benar hilang dari hadapan Allah. Dosa membuat kita menjadi benar-benar hilang dari pandangan Allah. Itu makanya Bapak Ibu, Allah dalam berita Injil ini dikatakan mencari-cari orang yang berdosa itu, orang yang hilang itu melalui Yesus Kristus. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, suara pertama yang terdengar dari Taman Eden adalah suara, "Di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Hawa, di manakah engkau?" Tuhan mencari mereka yang hilang. Ini yang ditemukan dalam nats ini, bahwa Allah mencari, bahwa Allah akhirnya menemukan kita, dan puncaknya dia mencari kita di dalam Yesus Kristus, orang yang berdosa. Dia memikul salib kita, dia mati dan bangkit demi mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Bapak Ibu, banyak orang berpikir Tuhan pasti jijik dengan keberdosaan saya. Tuhan akan menjauh karena saya terlalu hancur dalam dosa. Ada yang merasa tidak layak lagi diterima oleh Tuhan, bahkan malu untuk bergabung beribadah kepada saudara-saudaranya. Terlalu banyak dosa yang aku perbuat. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu, justru kepada mereka lah
kepada kita yang merasa terhilang, yang sangat dirasa menjijikkan dan menajiskan ini. Tuhan datang mencari kita. Dia menerima kita dengan hangat seperti anaknya sendiri. Ini yang dikatakan Yesus, satu sukacita karena satu orang yang berdosa bertobat. Bertobat bukan hanya sadar akan rasa salah, tetapi bertobat adalah berbalik dari jalan yang sebelumnya. Itu makanya Bapak Ibu, kalau kita mengingat dalam kebaktian Minggu, ketika mengaku dosa dan pengampunan dosa, dikatakan di sana setelah pengakuan dosa yang diwakili oleh liturgis, kita bersama-sama mengaku dosa bersama-sama dengan liturgis, kemudian datang janji pengampunan dari Tuhan Allah, sukacita sorga bergema karena orang berdosa diampuni. Suara malaikat mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan jemaat mengatakan amin. Itulah sukacita surga Bapak Ibu. Itulah suara malaikat yang bersukacita ketika kita diampuni dan ketika kita mengaku dosa pada kebaktian ibadah Minggu. Allah telah mengampuni, Allah telah memuliakan kita, Allah bertindak, Allah memulihkan kita. Dan sukacita itu membuat surga bersorak-sorai karena kasih karunia Allah itu. Bapak Ibu, itu makanya pada hari ini sebelum kita kembali sibuk dengan pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, dan segala pergumulan hidup kita, apa yang kita cari-cari, maka marilah kita sejenak memandang Kristus. Dia sedang mencari kita. Dia datang bukan untuk menghukum kita. Dia bukan mau menelanjangi kita terhadap kejahatan-kejahatan yang ditatarkannya satu persatu. Tapi yang mau Yesus lakukan adalah mengajak kita kembali. Betapa kasih Yesusmu, betapa sayang Yesusmu, betapa mulia Yesusmu yang mencari-cari aku dan engkau, manusia yang berdosa ini. Dan ketika Yesus mencari kita, ketahuilah kita tidak diterima dengan dingin oleh Allah. Dia malah bersungguh bersukacita ketika kita kembali, orang yang berdosa ini, yang hilang ini, kembali kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertata di surga, terima kasih karena Engkau mencari kami, bahkan memulihkan kami, dan Engkau bersukacita ketika kami orang berdosa ini Engkau temukan pulang kepada hadapan-Mu yang kudus tersebut. Maka biarlah Bapa kami yang telah Engkau panggil dalam kekudusan-Mu, biarlah hidup kami kudus dan setia dan suci dan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami senantiasa menjadi sukacita surgawi karena Roh Kudus-Mu yang melimpah atas kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Horas.